Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Arata. Kali ini saya melakukan sebuah review, yaitu Android One. Android One adalah sebuah smartphone rancangan Google yang sama seperti Google Nexus, namun dengan harga yang lebih murah. Kali ini bukan di Mito, bukan di Evercost maupun di Nexian, melainkan di Infinix Hot 2. Infinix Hot 2 datang dengan dimensi 145 x 71,86 mm dengan ketebalan 8,8 mm. Dengan dimensi ini, tentu Infinix Hot 2 menjadi sebuah smartphone yang sangat nyaman untuk digenggam. Namun, dari jauh terlihat sedikit tebal. Infinix Hot 2 memiliki back cover yang dapat dilepas. Di dalamnya terdapat dua slot micro SD dan juga slot SIM card. Dual SIM card. Namun sayangnya tidak dilengkapi dengan teknologi 4G LTE, masih di 3G. Back covernya terdapat berbagai pilihan warna, ada hitam, ada putih, ada biru, dan juga ada emas. Yang kali ini saya mereview yang berwarna emas. Infinix Hot 2 tidak memiliki capacitive button, tetapi navigasi back, home, dan juga recent apps langsung di dalam layar. Dengan layar seluas 5 inch dengan resolusi HD 720p hingga mendapatkan kerapatan pixel hingga 294 ppi, menjadikan layar Infinix Hot 2 menjadi layar yang sangat enak untuk dipandang saat juga menonton sebuah video. Nah, untuk bagian audio ada kelemahan dan ada kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya sangat pintar. Infinix menempatkan speaker di bagian bawah ponsel sehingga saat ponsel dalam keadaan tidur tidak akan tertutup. Namun kelemahannya, menurut saya pribadi, audionya sedikit mendem suaranya. Masuk ke dalam softwarenya out of box menggunakan Android OS Lollipop 5.1.1 yang tentunya tidak perlu dikhawatirkan mengingat ponsel ini adalah Android One, pastinya akan mendapatkan update software langsung dari Google selama 2 tahun ke depan. Masuk ke sistem UI-nya menggunakan stok Android Google murni 5.1 sehingga tidak memberatkan ponsel. Kemudian kita beralih ke bagian kamera. Kamera Infinix Hot 2 kamera belakang dengan resolusi 8 megapiksel dilengkapi dengan autofocus dan LED flash. Kamera depannya dengan 2 megapiksel. Infinix Hot 2 dapat merekam hingga 1080p dengan 30 fps dan juga 720p dengan 60 fps. Nah, bagaimana dengan kualitas hasil kameranya? Ini dia, silahkan dinilai sendiri. Menurut saya pribadi, saturasinya sedikit kurang. Kemudian kita beralih ke hardware. Hardware menggunakan chipset MediaTek quad-core 1,3 GHz Cortex A7 dengan kapasitas RAM 2 GB. Ini cukup wow ya, karena untuk harga 1,3 juta saja sudah mendapatkan quad-core dengan RAM 2 GB yang biasanya hanya 1 GB. Kemudian juga internal 16 GB yang padahal pesaing-pesaingnya hanya 8 GB biasanya. Smartphone ini juga dilengkapi dengan micro SD hingga 32 GB.
bagaimana dengan skor AnTuTu-nya? Setelah saya cek, setelah saya gunakan, ternyata AnTuTu-nya mendapatkan skor hingga 21 ribuan yang bisa mengimbangi pesaingnya, yaitu Xiaomi Redmi 2 Prime yang padahal harganya di atasnya. Nah, lalu bagaimana dengan kualitas gamingnya? Game HD bisa dilalap oleh smartphone ini, namun memang jika sudah terlalu lama dipakai akan terjadi frame drop walaupun tidak begitu dipermasalahkan. Kita kemudian beralih ke bagian sensor. Nah, ngomong-ngomong soal sensor, sebelumnya smartphone ini memiliki spesifikasi yang wah namun dengan harga yang minim. Kenapa bisa? Pasti ada beberapa yang dikorbankan. Mungkin salah satunya di bagian sensor, karena di smartphone Infinix Hot 2 beberapa sensor tidak ada, seperti gyroscope sensor dan juga orientasi sensor, sehingga Anda tidak bisa menggunakan virtual reality di smartphone ini. Nah, dari spesifikasi yang telah saya sebutkan, bagaimana dengan kualitas dan kemampuan baterainya? Cukup di luar ekspektasi saya. Smartphone ini mampu bertahan dari pagi sampai sore dengan screen on time hingga 5 jam. Ini merupakan sesuatu yang wow. Padahal saya kira 2200 mAh-nya hanya bisa bertahan sekitar screen on time 3 jam, tapi ternyata sampai 5 jam. Tidak lupa, ponsel ini juga memiliki kemampuan fitur USB on the go atau OTG. Dan ini kemampuan untuk menghubungkan smartphone, ponsel dengan konektor USB seperti piranti flash disk ataupun lainnya. Ya, sekiranya itu saja review dari saya. Kekurangannya menurut saya hanya di bagian itu. Oh ya, satu lagi. Layarnya itu dengan bezelnya warnanya terlalu mencolok, terlalu berbeda. Jadi saat dalam kondisi layar mati, keeleganannya berkurang. Tidak seperti smartphone ini. Saya memiliki smartphone Xiaomi Redmi Note yang memiliki layar dan juga bezel yang warnanya hitam pekat, sehingga saat dalam kondisi mati warnanya terlihat sama dan akan terlihat elegan. Jadi kekurangan dari smartphone ini hanyalah layarnya yang kurang elegan ya, menurut saya pribadi itu. Kemudian juga konektivitas yang masih 3G, belum 4G. Dan juga kualitas kamera yang saturasinya sedikit kurang. Di luar itu, smartphone ini sangat menarik untuk dimiliki. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan apapun, saya Arata. Sekian.